Halo brother, kali ini gue pengen cerita aja pengalaman gue pakai iPhone SE 2020. Gimana feel pakai iPhone SE yang mungil ini, lalu daya tahan baterai dan performanya kayak gimana bakal gue ceritain di video kali ini. Kalau lo udah lihat video unboxingnya yang kemarin, iPhone SE ini waktu gue beli di iOS 14.0.1 dengan baterai health 100%. Nah, kali ini udah gue update di iOS 16.3.1, baterai health-nya turun ke 98% dan merupakan hal yang wajar dan bukanlah sebuah problem buat gue sendiri. Kalau lo suka info update iOS dan Apple device, jangan lupa subscribe ya guys ya, karena subscribe itu gratis tis. Oke, kita ngobrol tentang desainnya dulu yang bakal ngaruh di hands-on waktu pemakaian sehari-hari kita. Kalau dari bahasa desain, kita lihat iPhone SE ini kita ngingetin ke iPhone 8, di mana desainnya plek-plekan, mirip banget, identik banget. Yang ngebedain cuma di bagian belakang aja, logo Apple-nya kalau iPhone 8 agak sedikit ke atas, tapi untuk iPhone SE ini ada di center atau di tengah. Secara material, bagian depan, bagian belakang, bagian frame, dan secara keseluruhan ini sama banget. Mungkin material yang dipakai juga adalah sisa-sisa bekas produksi dari iPhone 8, jadi bisa menekan biaya produksi si Apple untuk membuat si iPhone SE 2020 ini harganya jauh lebih terjangkau lagi. Ukurannya yang compact, kecil, simple ini cuma punya layar 4,7 inch dan beratnya juga menurut info dari GSM Arena ini cuma 148 gram doang. Cukup enteng dan ringkes banget si iPhone ini. Masih enak banget kalau kita operasiin dengan satu tangan, masih enteng, gak bikin gampang pegel di tangan, dan juga kalau mau kemana-mana gampang banget buat dikantongin di kantong celana kita yang kadang-kadang kalau handphone yang sekarang malah ngerasa kurang nyaman karena ngeganjel di bagian saku celana kita. Namun kalau dilihat dari desainnya, kalau kita mengacu di tahun rilisnya tahun 2020 dengan desain jidat dan dagu yang tebal plus masih pakai fingerprint berasa jadul. Tapi gua rasa kita nggak bisa langsung underestimate dulu karena biarpun luarnya terkesan jadul, tapi dalemannya itu cukup fresh dan memiliki performa yang mirip-mirip dengan iPhone 11 karena memiliki chipset yang sama yaitu A13 Bionic. Chipset A13 Bionic yang ditanam di iPhone SE generasi kedua atau 2020 ini buat main game masih oke banget, bisa ngelibas game-game berat, bahkan Genshin Impact sekalipun masih bisa berjalan cukup baik di iPhone ini. Selain buat bermain game-game yang cukup berat masih bisa berjalan, di iPhone ini juga untuk kebutuhan rendering video masih cukup bisa berjalan dengan oke. Jadi kalau lo suka render video buat kebutuhan sosial media lo atau mungkin konten-konten lo dimanapun, kayak di YouTube, TikTok, dan sejenisnya, iPhone ini masih bisa ngejalanin rendering dengan cukup baik dan apik. Lalu buat lo yang suka nonton video streaming dengan gadget, layar IPS dari iPhone SE generasi kedua ini juga masih cukup oke. Walaupun bukan yang terbaik di kelasnya, namun kualitas warnanya masih cukup enak di mata, nyaman, soft, dan terlihat natural khas iPhone banget. Secara performance mungkin gak ada masalah sama sekali karena beberapa kebutuhan-kebutuhan yang biasa kita lakukan sehari-hari kayak bermain game, nonton, rendering video masih oke-oke aja, bisa berjalan dengan baik. Namun ada dua poin utama yang mungkin bisa jadi deal breaker waktu lo mau mutusin membeli iPhone SE 2020 ini. Yang pertama adalah layarnya yang ukurannya sangat mini, cuma 4,7 inch kayak yang tadi udah gue jelasin. Bagi sebagian orang bisa jadi kekurangan karena belum terbiasa dengan layar yang kecil dan mungkin aja layar yang kecil itu belum bisa memenuhi kebutuhan orang tersebut. Yang kedua adalah aspek baterai yang sangat amat kecil, nggak nyampe 2000 mAh, cuma 1800-an aja. Dan berasa banget cukup boros kalau kita bermain game. Misalnya gue pakai bermain game Mobile Legends dengan grafis high ultra, rata kanan semuanya, gue bisa bermain game sebanyak 3 kali yang rata-rata durasi bermainnya adalah 18 menit, gue kehabisan baterai sekitar 20%. Kalau dibanding dengan iPhone XR tentu ini berasa banget borosnya. Tapi kalau gue cuma pakai harian kayak kebutuhan untuk komunikasi, telepon, sosmed, atau scroll-scroll IG, TikTok, YouTube, itu cukup banget sehari 1 kali charge. Tapi dalam beberapa skenario kalau gue pemakaian cukup intensif, gue butuh 1-2 kali charge dalam sehari. Hal yang normal lah karena memang baterainya itu nggak gede.
Oke, kita lanjut ke hasil dari kualitas kamera dari iPhone SE generasi kedua ini. Secara hasil foto itu identik sama iPhone XR, mirip-mirip banget 11-12. Di sini gue udah ambil beberapa foto di outdoor, di area semi open space, dan juga di indoor yang cahayanya itu low light atau sedikit aja cahayanya, nggak terlalu berlimpah. Pertama di kondisi outdoor, kalau kita lihat warnanya itu in point banget, juga bisa ngehandle cahaya yang masuk, nggak over saturate, nggak over exposure, ini pokoknya pas banget, intinya udah mateng bisa langsung diposting. Kualitas gambarnya di outdoor ini cakep banget. Nah kalau di indoor dengan cahaya yang low light karena nggak punya fitur night mode kayak di iPhone 11, secara kualitas atau ketajaman gambar itu agak keteteran, nggak sebaik kayak di outdoor. Noise-nya juga udah mulai kelihatan, jadi kalau di zoom in lu bisa ngelihat bintik-bintik gitu. Lalu udah mulai agak kehilangan detail dan juga saturasinya itu kayak menurun, kayak agak flat gambarnya. Coba lu lihat, perhatiin gambar yang ini. Jadi menurut gua untuk kondisi indoor atau kondisi di mana low light kurang cahaya, butuh sedikit touch up biar gambarnya makin oke. Kayak di gambar yang satu ini, gue coba edit-edit sedikit kontrasnya dan saturasinya plus exposure-nya. Hasilnya menjadi lebih hidup gambarnya dan lebih keren sih daripada gambar sebelumnya. Lu coba perhatiin aja dari aspek warna dan kontrasnya. Jadi bisa gua simpulin untuk kualitas kameranya ini dalam kondisi cahaya yang berlimpah, warnanya in point, bisa ngehandle kontras cukup baik, saturasinya juga oke, cukup mateng dan bisa langsung upload, nggak perlu diotak-atik lagi. Namun di kondisi low light memang bukanlah yang terbaik di harganya karena sekarang di harga 3-4 jutaan handphone Android udah punya fitur night mode yang memiliki kualitas gambar yang bisa lebih baik dari iPhone SE ini. Dan untuk kualitas videonya dari segi warna, dari segi dynamic range, dan dari segi kestabilan, iPhone SE ini masih cukup banget dan cukup oke dalam kondisi-kondisi cahaya yang cukup berlimpah. Nah dari beberapa poin tadi gue bisa ceritain ke lo kalau iPhone SE ini bukanlah iPhone untuk semua orang. Dimana iPhone SE ini mungkin lebih dikhususkan buat lo yang seneng dengan handphone compact atau lo yang mau nostalgia dengan adanya fingerprint yang ada di iPhone SE ini. Atau mungkin buat lo yang pertama kali ingin coba pakai iPhone dengan harga terjangkau namun memiliki performa yang masih oke, iPhone SE 2020 bisa jadi solusi dan alternatif yang patut dipertimbangkan. Karena dari kesemuanya itu iPhone SE punya beberapa keunggulan diantaranya harga yang sangat terjangkau di tahun 2023 ini, pakai chipset A13 Bionic setara dengan iPhone 11 series yang performanya masih oke, kualitas kamera untuk foto dan video yang masih bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga handphone yang kecil, ringan, compact, dan bisa pakai satu tangan nggak bikin cepet pegel. Namun ada juga hal-hal lain yang nggak semua orang sukai yaitu desain yang jadul, layar yang kecil, dan juga baterai yang boros. Itulah cerita gua. Kalau lu punya cerita, pendapat, opini, ataupun pertanyaan, lu jangan malu, langsung aja komen di kolom komentar. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya karena kadang kecil untuk kita namun berarti besar buat yang lain. See you next video. Bye-bye.